Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone, agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak bangsa Naenam berhasil mengusir manusia dari planet Pandora. Kini, Jack Sully, Sam Worthington, dan Neytiri, Zoe Saldana, menikmati kehidupan mereka sebagai ketua suku Omaticaya. Mereka berdua telah diberkahi 3 orang anak, yaitu Neteyam, Lo'aka, dan Tuktire. Selain itu, mereka juga mengadopsi seorang anak perempuan bernama Kiri, yang merupakan anak mendiang Avatar Grace, yang ayah kandungnya masih misterius. Terdapat juga seorang anak manusia bernama Spider, yang merupakan anak kandung Kolonel Miles. Spider ditinggalkan bersama ilmuwan manusia karena bayi tidak dapat dimasukkan ke dalam criostasis. Anak-anak lain memandang Spider sebagai bagian dari keluarga, namun Neytiri merasa bocah itu akan lebih baik dengan manusia lain, sebagian karena kebenciannya sendiri terhadap orang langit. Hingga suatu malam, kebahagiaan Jack hancur ketika angkutan kapal Erdea mulai turun ke Pandora, menghancurkan sebagian besar hutan dan membunuh satwa liar. Jack dan Neytiri menyelamatkan anak-anak mereka dan Naenam lainnya. 1 tahun kemudian, Kolonel Miles Quaritch, Stephen Lang, terbangun dalam tubuh avatarnya sendiri. Quaritch segera menyadari apa yang terjadi setelah menonton log video yang dia tinggalkan sebelum misi percobaan mereka sebelumnya untuk merobohkan pohon jiwa Naenam sebelum dia dan timnya. Semuanya terbunuh. Setelah mengumpulkan persenjataan baru mereka, Quaritch memutuskan untuk memimpin tim kembali ke Pandora dengan satu tujuan, membunuh Jack. Erdea telah menjajah Pandora dan membangun pangkalan pertambangan, bersama dengan pemukiman yang disebut Bridgehead City. Jack memimpin beberapa Naenam untuk menerbangkan ikran mereka untuk menyerang pesawat manusia dan jalur suplai. Neteyam dan Lo'aka mencoba untuk bergabung dalam pertarungan, hampir terluka parah dalam prosesnya. Jack membawa mereka ke tempat yang aman tetapi menghukum mereka karena menempatkan diri mereka dalam bahaya. Kelompok itu kembali ke kamp mereka bersama anggota suku lainnya. Jack berdiskusi dengan Neytiri bagaimana perubahan ini memengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Sementara itu, Spider bergabung dengan Lo'aka dan Kiri saat mereka pergi ke fasilitas penelitian manusia tempat Norm Spellman, Joel David Moore, dan Max Patel, di Leprao, terus bekerja. Kiri berbicara dengan Avatar Grace saat tubuhnya terbaring di dalam tangki. Spider kemudian mencatat bahwa teman Naenam setidaknya mengenal orang tua mereka, sementara dia tahu dan membenci siapa ayahnya, Quaritch. Quaritch dan timnya tiba di markas mereka dan bertemu Jenderal Francis Ardmore, Eddie Falco, yang memberitahu dia tentang operasi mereka sejak dia meninggal. Ardmore memberitahu mereka tentang keuntungan yang dimiliki Omaticaya sebelum memberitahu mereka bagaimana mereka bisa unggul. Tim memasuki hutan pada waktu yang sama saat anak-anak Jack dan laba-laba bermain di sana. Saat Kiri membenamkan dirinya di alam, anak-anak lain melihat Quaritch dan timnya saat mereka mengamati bekas unit penghubung untuk manusia dan avatar mereka. Dia menemukan kerangkanya di dalam setelan AMP tempat dia dibunuh. Para penjahat menemukan anak-anak itu, dan mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Jack karena mereka memiliki 5 jari. Quaritch bertemu Spider dan menyadari bahwa dia adalah ayah anak laki-laki itu. Quaritch memanggil Ardmore dan pasukannya untuk turun sementara dia mengambil anak-anak lain sebagai sandera. Jack dan Neytiri disiagakan ke tempat kejadian, dan keduanya terpana melihat musuh bebuyutan mereka hidup dan dalam tubuh Naenam. Neytiri membunuh beberapa tim Quaritch sebelum mereka melepaskan tembakan. Dia dan Jack berhasil mendapatkan kembali anak-anak mereka, tetapi Quaritch dan rekan satu timnya yang masih hidup mundur, membawa Spider bersama mereka.
Ardmore mengarahkan bocah itu ke metode penyiksaan untuk membuatnya mengungkapkan informasi tentang lokasi suku, tetapi Quaritch menghentikannya dan memilih untuk mencoba dan lebih dekat dengan Spider untuk mendapatkan kepercayaannya. Dia meyakinkan Spider untuk ikut bersamanya dalam misi mereka, atau para ilmuwan akan bereksperimen padanya. Jack berbicara dengan Neytiri tentang harus meninggalkan suku sekarang setelah mereka menjadi sasaran. Sementara Neytiri tidak ingin meninggalkan rumahnya, Jack meyakinkannya bahwa itu yang terbaik untuk anak-anak mereka dan anggota suku lainnya. Dia menyerahkan kepemimpinan kepada prajurit lain, Tarsem, Keston John, dan dia meninggalkan suku bersama Neytiri dan anak-anak mereka. Mereka menerbangkan ikran mereka dan menuju pesisir timur ke rumah suku Medcaina di Naenam. Suku berkumpul dengan pemimpin mereka, Tonowari, Cliff Curtis, dan istrinya yang sedang hamil, Ronald, Kate Winslet. Jack meminta perlindungan demi keluarganya, meskipun Ronald dan anggota suku lainnya dengan cepat meremehkan Jack dan anak-anaknya karena warisan setengah manusia mereka, serta potensi membawa bahaya mereka ke negeri ini. Namun, Tonowari menghormati pencapaian Toruk Makto dan mengizinkan mereka untuk tetap tinggal, dan juga menginstruksikan anak-anaknya Aonung, Philip Geljo, dan Syria, Belibas, untuk menunjukkan kepada anak-anak Jack cara beradaptasi dengan lingkungan laut mereka. Quaritch dan timnya membawa Spider melewati hutan, dengan Spider menjadi penerjemah mereka untuk bahasa Naenam yang masih coba dipelajari oleh tim tersebut. Quaritch juga berhasil menghubungkan dirinya dengan ikrannya sendiri, meskipun lebih kuat daripada yang dilakukan Omaticaya. Anak-anak Jack bergabung dengan Aonung dan Syria, ditambah teman Aonung, Rotso, Duane Evans, Junior, saat mereka menjelajahi karang. Syria menunjukkan bahwa mereka berkomunikasi dengan makhluk bawah air melalui bahasa isyarat, dan mereka terhubung dengan mereka dengan cara yang sama seperti Omaticaya terhubung dengan hewan mereka. Namun, ketika Loaka mencoba untuk terhubung dengan makhluk, dia ditarik dengan cepat melalui air dan terlempar. Sementara itu, Kiri memiliki hubungan yang lebih alami dengan makhluk tersebut dan membantu salah satu dari mereka berinteraksi dengan Tuk. Jack dan Neytiri diperlihatkan cara menerbangkan surak, yang dapat bergerak di udara maupun di bawah air. Loaka semakin dekat dengan Syria, yang menunjukkan kepadanya cara bernapas lebih baik di bawah air. Dia juga membawa dia dan saudara perempuannya lebih dalam ke bawah air dengan menggunakan makhluk yang memberikan udara saat beristirahat di punggung mereka. Namun, Aonung dan Rotso memusuhi Kiri karena dia dianggap sebagai keturunan campuran, yang menyebabkan Loaka meninju wajah Aonung. Nete yang bergabung dalam pertarungan bersama dengan teman-teman Aonung, menyebabkan Jack memarahi putra-putranya atas perilaku mereka. Jack memaksa Loaka untuk meminta maaf kepada Aonung. Dia melakukannya, dan Aonung mengajak Loaka untuk berburu bersamanya dan teman-temannya. Mereka pergi cukup jauh sampai mereka mengelabui Loaka untuk mengejar makhluk, tepat sebelum dia dan makhluknya diserang oleh Akula yang membunuh tunggangan Loaka sebelum mengejarnya. Loaka mencoba untuk berenang kembali sebelum kehabisan napas, tetapi Akula mencoba untuk membunuh sampai Loaka diselamatkan oleh makhluk mirip paus yang disebut Tulkun, bernama Payakan. Loaka mengikuti Payakan dan menemukan tombak tersangkut di siripnya, jadi dia melepaskannya dan mendapatkan kepercayaan Payakan. Jack berbicara kepada Kiri, yang akhir-akhir ini merasa berbeda karena apa yang dilihatnya. Dia mengklaim dia bisa merasakan detak jantung Dewi mereka Ewa, dan itu sangat kuat. Jack meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Semua orang kemudian melihat Loaka kembali, dan Tonowari menegur Aonung karena memimpin Loaka melewati karang ketika dilarang, tetapi Loaka menyalahkan segalanya untuk menyelamatkan Aonung dari masalah. Jack memberitahu Loaka bahwa dia telah mempermalukan keluarga dengan tindakannya, tetapi Aonung menghormati Loaka.
Loaka memberitahu saudara-saudaranya, ditambah Syria dan Medkaina lainnya, tentang pertemuannya dengan Payakan, tetapi Syria memberitahu Loaka bahwa pakaian dianggap orang buangan di antara Tulkun lainnya. Setelah Loaka mencoba berkomunikasi dengan Payakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarahnya, Syria mengajak yang lain menuju teluk nenek moyang mereka, menunjukkan kepada mereka bagaimana rupa daratan selama gerhana. Dia juga memandu mereka di bawah air ke pohon jiwa Medkaina. Saat Kiri menghubungkan dirinya ke pohon, dia dapat melihat dan berkomunikasi dengan Grace. Namun, Kiri segera mengalami kejang yang parah, dan saudara-saudaranya membawanya kembali ke pantai. Jack meminta Norm dan Max untuk mencoba membantu Kiri, tetapi mereka tidak membantu sampai Ronald mencoba tangannya dan mampu menghidupkan kembali Kiri. Norm memberitahu Jack bahwa penglihatan apapun yang menurutnya dilihatnya mungkin disebabkan oleh epilepsi lobus frontal. Sayangnya, rekan setim Quaritch Lyle Wainfleet, Matt Gerald, memberitahu dia tentang radar yang diambil dari pesawat tempur tempat Norm dan Max masuk. Para penjahat kemudian bertemu dengan kapal penangkap ikan paus yang dioperasikan oleh Kapten Mick Scoresby, Brendan Cowell, dan Dr. Ian Garvin, Jemaine Clement, untuk memberi mereka lebih banyak keuntungan, karena mereka sudah memburu Tulkun untuk pengobatan anti penuaan. Ikatan Medkaina dengan Tulkun mereka, termasuk Ronald dan saudara perempuannya Roa. Segera, Quaritch dan timnya muncul. Mereka tanpa ampun membunuh seorang Tulkun dan mengancam seorang wanita Medkaina kecuali mereka mengungkapkan lokasi Jack dan keluarganya. Laba-laba menjadi ngeri dan mencoba membuat ayahnya berhenti. Para penjahat kemudian mulai membakar pohon dan rumah mereka. Quaritch memerintahkan timnya untuk menyerang untuk menarik Jack ke arah mereka. Loaka sekali lagi mencoba bertanya kepada Payakan apa yang dia lakukan untuk membuatnya menjadi orang buangan. Payakan membuka mulutnya dan membiarkan Loaka memasukinya dan terhubung dengannya. Loaka melihat ingatan Payakan dan melihat bahwa dia menyerang para pemburu paus karena mereka membunuh ibu dan keluarganya. Loaka mencoba untuk menyampaikan informasi baru ini ke Medkaina, tetapi Jack mencoba membungkamnya sehingga mereka tidak mengambil risiko mengasingkan Medkaina lebih lanjut. Loaka berbicara dengan Syria tentang ini, dan dia percaya padanya. Para pemburu paus memulai serangan mereka, meluncurkan tombak berisi balon dan menusuk sirip Tulkun, termasuk Roa dan anaknya. Setelah mengumpulkan materi darinya, Ronald dan Medkaina lainnya tiba, dan Ronald meratap kesakitan karena kehilangan saudara perempuan jiwanya dan anaknya. Tonowari dan Ronald, bersama dengan lusinan Medkaina yang marah, melampiaskan kemarahan mereka kepada Jack karena memimpin penjahat ke tanah mereka seperti yang mereka tahu akan terjadi. Saat Jack menunjukkan bahwa Tulkun akan ditandai mati dengan pelacak pemburu paus, dia memberitahu Medkaina untuk memperingatkan Tulkun sebelum lebih banyak dari mereka dibunuh. Loaka pergi untuk memperingatkan Payakan, meskipun Nethia memperingatkannya. Dia mengikuti saudaranya, bersama dengan Syria dan Aonung, lalu Kiri dan Tuk. Mereka menemukan Payakan, sudah terkena pelacak. Nethia menghubungi Jack untuk mengingatkannya, dan dia serta Neytiri berangkat untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Para pemburu paus memulai serangan mereka, mengejar anak-anak dan Tulkun. Jack dan Neytiri bergabung dengan prajurit Medkaina dalam pertarungan. Anak-anak ditangkap dalam perjuangan dan ditahan di kapal. Ketika Jack dan kawan-kawan tiba, Quaritch memerintahkannya untuk mundur, menahan Loaka di bawah todongan senjata untuk menunjukkan bahwa dia serius. Jack bersiap untuk menyerahkan dirinya sampai Payakan melihat saudara jiwanya dalam bahaya, jadi dia melompat keluar dari air dan membanting ke kapal, menjatuhkan beberapa pemburu paus dalam prosesnya. Naina menggunakan momen ini untuk menyerang. Dengan bantuan dari Payakan dan Medkaina, mereka mampu membunuh sebagian besar pemburu paus.
Scoresby mencoba untuk menombak payakan, tetapi dia berhasil melilitkan kawat di sekitar perahu mereka, membunuh orang-orang itu dan memutuskan lengan Scoresby dalam prosesnya. Anak-anak melarikan diri, dan Kiri menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi lingkungan laut untuk membunuh beberapa pemburu paus. Laba-laba juga menyerang manusia lain dan bergabung kembali dengan keluarga Naenamnya. Di tengah pertempuran, Neteyam menyelamatkan saudara dan teman-temannya, tapi dia tertembak. Keluarga itu sampai ke batu tempat mereka berusaha membantu Neteyam, tetapi dia menyerah pada lukanya. Neytiri merasa putus asa karena kehilangan putranya, dan anggota keluarga lainnya hancur. Quaritch menghubungi Jack, mengungkapkan bahwa dia memiliki Kiri dan Tuk sebagai sanderanya. Jack menuju ke kapal yang tenggelam untuk pertarungan terakhir, ditemani oleh Neytiri, Spider, dan Loaka. Neytiri dengan kejam membantai tim Quaritch sebagai pembalasan atas Neteyam, tepat saat Jack menghadapi musuh bebuyutannya. Setelah Jack membebaskan Tuk, Quaritch muncul dengan Kiri dan pisau di tenggorokannya. Neytiri meraih Spider dan mengancam nyawanya sebagai imbalan. Meskipun Quaritch mencoba untuk menyangkal perhatian dan hubungannya dengan bocah itu, dia mengalah dan membiarkan Kiri pergi setelah Neytiri memotong Spider di dadanya. Neytiri menyelamatkan anak-anak, dan Jack memutuskan untuk mengakhirinya dengan Quaritch, berjuang sampai mati. Kapal mulai turun sepenuhnya, menjebak keluarga di bawah air. Jack melawan Quaritch sampai dia berhasil mencekiknya dan membiarkannya tenggelam di bawah air. Loaka menemukan ayahnya, yang menyuruhnya pergi tanpa dia karena Jack tidak berpikir dia akan berhasil, tetapi Loaka membantunya bernapas seperti yang ditunjukkan Siria kepadanya, dan mereka melarikan diri dengan payakan. Sementara itu, Kiri memanggil makhluk bawah air untuk membantunya mengeluarkan Neytiri dan Tuk dari sana. Spider berenang untuk menyelamatkan Quaritch, tetapi dia meninggalkannya karena perbuatan jahatnya dan bergabung kembali dengan keluarga Jack, dengan Jack secara resmi membawanya sebagai seorang putra. Jack mengucapkan selamat tinggal pada Tonowari, tetapi Tonowari sudah menganggap dia dan keluarganya adalah Medcaina dan dipersilakan untuk tinggal. Mereka kemudian mengadakan pemakaman untuk Neteyam, di mana tubuhnya diberikan ke pohon jiwa di dasar laut. Jack dan Neytiri menghubungkan diri mereka dengan pohon jiwa, di mana mereka dapat menemui Neteyam melalui ingatan. Jack mengakui tanah ini sebagai rumah baru keluarganya, bersumpah untuk terus berjuang dan melindungi mereka. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, kalian bisa menonton langsung filmnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like video ini dan jika kalian mempunyai saran untuk video kedepannya bisa berkomentar di video ini.